Sejarah Israel. Selama Perang Dunia Pertama, Inggris membuat beberapa perjanjian yang saling bertentangan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok di Timur Tengah. Salah satu yang paling menonjol adalah Deklarasi Balfour, sebuah janji publik yang menjanjikan pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. His Majesty's government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. But it also warned, It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. Deklarasi Balfour adalah janji publik yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1917. Pernyataan ini datang dalam bentuk surat yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour dan ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, tokoh komunitas Yahudi di Inggris. Surat ini dibuat selama Perang Dunia Pertama dan dimasukkan ke dalam mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Kekaisaran Ottoman. Tidak seperti mandat pada umumnya, tujuan utama dari mandat ini adalah untuk mendirikan rumah bagi orang-orang Yahudi. Sejak dimulainya mandat ini, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara tahun 1922 hingga 1935, populasi Yahudi meningkat dari 9% menjadi 27% dari total populasi. Meskipun deklarasi Balfour memasukkan peringatan bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina. Namun ini hanya sebuah kata-kata, sebuah hitam di atas putih. Realitanya tidak seperti itu. Inggris memfasilitasi banyak sekali orang Yahudi dan mengorbankan banyak sekali juga orang-orang di Palestina. the conflict between Arab and Jew remains intractable. The Balfour Declaration helped to create Israel, but the state of Palestine is not yet born. We were peaceful people till the Balfour Declaration came. They gave our lands to the Jews, and there is no justice for the Palestinian. This is our land for thousands of years. We've been waiting all the time for our rights to be respected. Bagi Palestina, dengan adanya deklarasi ini tentunya membawa perubahan yang amat sangat besar. Tanah nenek moyang mereka seakan dirampas. Lalu bagaimana dengan pendapat orang-orang Israel? If we're talking about getting angry, I mean, in 1939, when the Second World War was breaking out and the Jews are being killed in all of Europe, Britain at that point says no more immigration into mandatory Palestine, which means that the Jews have got nowhere to go just when they thought they would have somewhere to go. So the Jews got very angry with the British. Holocaust, dikenal pula dengan Shoah, adalah genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman dan dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. In September 1939, Germany invades Poland. Britain and France respond by declaring war, sparking the beginning of World War II. In 5 years, the conflict claims more than 60 million lives, including almost 6 million Jews targeted by the Holocaust. Following the war, Jewish immigration to Palestine grows, increasing tensions with Arabs. Overwhelmed by the situation, the British begin their withdrawal from the area. The UN takes over and proposes to divide the region into 2 states, with Jerusalem being given a special status of an international zone. The Holocaust convinced the West, and probably the whole world, that the Jews did need somewhere they were safe. My father lost most of his family. My mother, I get emotional. My mother lost a lot of her family as well. And, my family probably, I don't know if they'd exist without the state of Israel. Setelah perang di tahun 1945, imigrasi Yahudi ke Palestina semakin meningkat, yang meningkatkan pula ketegangan antara orang Arab dan orang Yahudi. Sementara di lain sisi, Inggris mulai menarik diri dari daerah itu dan menyerahkan masalah ini ke PBB. Hingga pada tahun 1947, PBB membagi wilayah menjadi 2 negara, dengan Yerusalem ditetapkan sebagai status khusus zona internasional. Proposal ini disetujui oleh Yahudi, namun tidak dengan Palestina, yang akhirnya muncul di antara
keduanya berbagai konflik dan pemberontakan. Dukungan muncul dari Liga Arab untuk Palestina. Liga Arab mengumpulkan pasukan hingga sukarelawan untuk melawan Zionis. Sementara itu, orang-orang Yahudi memberikan pelatihan militer kepada penduduknya dan mengirim agen ke Eropa untuk mengambil kembali stok senjata militer Perang Dunia Kedua dan menandatangani kontrak senjata. Hingga pada tahun 1948, Inggris menarik diri sepenuhnya dari Palestina. Sementara orang-orang Yahudi mulai memproklamasikan kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Sejak saat itu, terjadi banyak perang, pemberontakan, kejahatan teror, dan kesepakatan diplomatik. Namun, tidak ada yang membawa perdamaian yang lama atau negara untuk Palestina. Sungguh sangat menyedihkan, namun begitu kenyataannya. 1 abad sejak deklarasi Balfour, 67 kata dalam surat itu meninggalkan warisan yang mendalam.